Pemirsa Cahaya Ramadan Bukit Asam yang berbahagia, kembali lagi bersama kami di acara yang sangat istimewa ini. Dan kami juga mengajak para pemirsa yang ada di rumah yang menyaksikan acara ini dapat memberikan pertanyaan, ikut aktif dalam kegiatan ini di kolom komentar official YouTube PT Bukit Asam Tbk, atau juga bisa melalui Instagram @bukitasamptba. Atau mungkin ada penanya melalui Zoom, baik melalui chat atau juga raise hand, kami tunggu. Dan tentunya bagi penanya yang ada akan mendapatkan hadiah yang luar biasa, itu kopi Bukit Asam dan teh Rosella dari Siba Bukit Asam. Baik Ustadz, kita akan melanjutkan kembali perbincangan yang luar biasa kita ini. Ustadz, ini rekan-rekan kita kebetulan banyak yang bekerja di pertambangan Ustadz. Apalagi ini sudah beberapa minggu ini kita kemarau yang cukup panjang, kemarau yang cukup luar biasa, suhunya juga. Bagaimana pandangan syariat terkait dengan orang yang bekerja cukup luar biasa berat, seperti yang bekerja di tambang dengan ibadah puasa, Ustaz? Ya. Terima kasih Ustaz Badrul. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 184, iya, Ustaz, itu yang berbunyi, Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin al-ayah. Ya. Maka barang siapa di antara kamu ada yang lagi sakit, iya, Ustaz, atau yang dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah dia mengganti sebanyak bilangan puasa yang ditinggal di hari yang lain. Kodo artinya, Ya, Ustaz, artinya kodo. Kemudian dan wajiblah bagi mereka yang merasa berat menjalankan puasa tersebut, ya, dengan cara mereka tidak berpuasa karena sakit dan sebagainya, wajib bayar fidyah. Fidyah, ya. Ya, itu untuk seorang fakir miskin, ya, untuk seorang miskin. Jadi itu perintah di dalam Al-Quran bahwasannya boleh bayar fidyah, ya, boleh juga qadha. Ya, seperti itu. Nah, untuk orang yang bekerja di tambang, Iya, itu ada kriteria yang kelima nanti. Yang pertama, orang yang boleh rukso atau yang mendapat keringanan di dalam beribadah puasa, itu orang yang lagi sakit. sakit, ya. Sakitnya itu ketika dia berpuasa bertambah serius sakitnya, Oh, maka boleh nampak tidak parah berpuasa. begitu. Oh, boleh. Boleh dia tidak berpuasa, Iya. tetapi ketika dia sehat nanti dia mengkodo puasanya. Mengkodo, ya. Nah, itu. Yang kedua, orang yang sudah tua renta. Tua renta. Sudah tua renta itu sudah tua, tapi karena dia sudah tidak mampu, kalau tuanya itu dia tidak mampu lagi berpuasa, Iya. maka boleh dia bayar fidyah langsung, tidak wajib qadha. Tidak wajib. Kalau dia memanglah sudah tua sekali, tidak mampu sama sekali, dia akan membayar puasa, dan penyakit tua itu tidak akan bisa sembuh seperti itu kan, maka tetap dia cukup langsung bayar fidyah saja. Tetapi ketika dia sudah tua, kemudian ternyata dia mampu ketika sehat, mampu membayar, yaitu qadha puasanya, boleh. Oh, begitu. Ya. Nah, berikutnya juga orang yang lagi menyusui, ibu-ibu menyusui atau yang hamil tua, Iya. itu boleh dia tidak berpuasa karena dikhawatirkan dengan kandungannya seandainya, agak atau dengan terganggu bayinya. begitu. Oh, begitu. Ya, Janin yang ada, ya. maka itu rukso yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Oke. dalam ajaran agama kita ini, yaitu keringanan-keringanan. Termasuk Ya. yang menyusui Ya, tadi. termasuk yang menyusui, ya khawatir kalau seandainya puasa kemudian kesehatan bayinya kemudian jadi masuk angin dan sebagainya, Oh, begitu. atau ketika dia lagi hamil tua itu mengganggu janinnya, maka boleh tidak berpuasa. Termasuk juga yang diberikan rukso yaitu musafir, Musafir. orang yang dalam perjalanan. Berapa jauh perjalanan yang ditempuhnya? Ya, Ustaz? perjalanannya itu ketika dia melebihi, yaitu ketika seperti yaitu Kosor sholat qasar seperti sholat, oh, begitu, jamak 81 sholat, jamak kilo, qasar ya. itu. Ya, Iya, dia boleh rukso, Mm-mm. meskipun perjalanan itu sulit atau berat ataupun ringan, boleh dia melakukan yaitu rukso tersebut. Keringanan itu karena dia musafir. Musafir. Tetapi kalau dia musafir itu dia masih kuat, ternyata musafirnya itu dia
naik kendaraan yang nyaman, naik pesawat, naik mobil bis nyaman, tidak ada gangguan, dia kuat berpuasa, maka boleh musafir juga berpuasa boleh ketika dia kuat. Tetapi kalau dia seandainya tidak kuat, jangan dipaksa. Gitu. Yang lebih afdal Ustaz yang antara lebih afdal, berpuasa yang lebih atau kuat itu ya tidak usah berpuasa. Oh begitu. Ya, tetapi kalau kuat silakan. Udah begitu ya. Seperti Jadi rukshohnya boleh diambil, boleh juga tidak ya. Termasuk orang yang kerja di tambang. Kerja di tambang ya. Orang yang kerja di tambang di PTBA ini, di Tanjung Enom ini banyak sekali orang-orang yang kerja di tambang. Betul Ustaz, Yang kerja di tambang ini kerjaannya berat, ada yang ngerit arang. Itu gitu dia. Kan? Ada juga yaitu yang panas-panasan di tambang. Pastinya itu ya. Ya, jadi orang yang bekerja berat, itu yang kerja di tambang, apakah boleh dia tidak berpuasa? Maka jawabannya ada syaratnya. Ya. Dia ketika pagi dia berniat puasa dulu. Oh, tetap niat Dia begitu tetap ya. niat puasa, dia tetap berpuasa. Tetapi di tengah-tengah perjalanan ternyata dia tidak mampu lagi dan dapat membahayakan dirinya atau mengganggu kesehatannya, maka boleh dia tidak berpuasa tapi dia mengkodok puasanya. Mengkodok tetap. Ya, di hari yang lain. Dan rasa-rasanya akan lebih berat mengkodok di hari-hari yang lain. Iya, makanya. Ya, karena ketika yang lain seluruh kawan-kawannya sudah tidak berpuasa, misal di bulan Syawal, bulan Hafid, bulan Haji dan seterusnya, dia mesti mengkodok. Itu puasa yang tidak ada sebab. Yang ada sebab karena dia boleh tidak berpuasa ada sebab. Ada sebab ya. Di antaranya dia kelaparan, kehausan, itu juga kalau membahayakan itu boleh dia berbuka. Boleh. Tapi dia mengkodok setelah itu. Atau iya. dia dipaksa untuk makan dan minum seandainya, ya seperti itu. Maka dia juga dia membatalkan puasa karena dipaksa makan dan minum, maka di lain waktu dia di hari lain boleh mengkodok puasanya. Iya, para pemirsa Cahaya Ramadan Bukit Asam, kita nih kebetulan banyak sekali yang bekerja di tambang. Jadi terjawab sudah berarti apa yang tadi diberikan penjelasan kepada kita semua, termasuk tadi dengan ukuran yaitu fidyahnya satu mud yaitu sejumlah 576 gram atau 6 ons kurang sedikit. Ya, sekarang ada pertanyaan dari kanal YouTube kita. Ini bagaimana Ustadz jika kita lebih awal berbuka? Nah, ini karena kebetulan salah setting waktu jam kitanya begitu. Bagaimana menurut pandangannya Ustadz? Iya. Kalau seandainya kita belum masuk waktu berbuka, maka termasuk batal. Tetapi kalau seandainya kalau seandainya ternyata kita tidak tahu, sama sekali tidak tahu kita. Ya, karena salah setting waktu, atau karena kita tidak terdengar, ya, maka karena sesuatu yang tidak sengaja itu maafu. Ketika tahu maka muntahkan. Oh begitu. Ya, ketika tahu bahwasannya tahu maka muntahkan. Biar sempurna puasanya. Biar sempurna puasanya. Oh begitu. Kalau memang tidak tahu dan tidak sengaja seperti itu. Salah setting seperti tadi, sepertinya masih bisa dimaaf begitu ya. Tapi segera berarti diakurkan ya. Itu penanya dari kanal YouTube kita. Alhamdulillah nanti akan kami siapkan hadiah yang menarik dan luar biasa. Tentunya hadiah ini dipersembahkan dari Siba Bukit Asam, yaitu kopi Bukit Asam dan teh Rosella. Untuk pengambilan hadiah dapat diambil di kantor Humas PTBA di gedung KBL lantai 1. Bagi para penanya yang tadi sudah kami bacakan pertanyaan dan sudah dijawab lugas oleh Ustadz kita, itu akan diberikan hadiah yang bisa diambil kepada panitia. Ustadz, kembali lagi ini, kita masih punya beberapa saat lagi nih terkait dengan hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa, Ustadz. Karena kita dengar dalam 1 tahun ada beberapa hari yang memang tak boleh kita berpuasa ini. Khawatir di antara kita semua, termasuk pemirsa yang ada di rumah nih, nak nekat puasa di hari-hari tersebut, ternyata boro-boro berpahala kan begitu. Tapi justru dapat dosa karena memang diharamkan. Tolong jelaskan kepada kami Ustaz terkait hari-hari tersebut. Jadi hari-hari yang pertama diwajibkan berpuasa itu termasuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Atau puasa-puasa sunnah. Puasa sunnah. Dan puasa wajib, yaitu puasa Ramadan ini puasa wajib. Nah, puasa-puasa sunnah itu termasuk Senin Kemis, puasa Daud, dan puasa-puasa seandainya dia bernazar. Bernazar. Ya, boleh dia puasa, tetapi ada puasa-puasa hari-hari yang diharamkan. Oh iya. Ya, hari raya Idul Adha, Idul Fitri, nah, termasuk juga hari Tasyrik. Hari Tasyrik itu 3 hari setelah Idul Adha. 11 Zulhijjah, 12, 13, karena itu hari makan dan minum. Oh, hari bersenang-senang. Jadi diharamkan berpuasa.
meskipun itu hari Kamis, hari Senin seandainya hari tasyrik, tetap tidak boleh, haram hukumnya. Oh, jadi ada 5 hari Ustaz yang termasuk diharamkan. juga yaitu puasa yang dulu pernah orang-orang puasa muti, puasa ngebleng dan lain sebagainya, itu tidak ada tuntunannya. Oh begitu, puasa Tidak wisol boleh. orang nyebutnya. Tidak boleh nyambung, belum buka terus nyambung lagi. Tidak Sampai boleh. sahur lagi. Karena puasa itu dari azan ke azan batasannya. Dari imsak sampai azan maghrib. Tidak boleh belum sampai azan maghrib, kemudian dia nyambung puasanya dengan tidak membatalkan, haram hukumnya. Oh itu luar biasa sekali. Ya Ustaz, ini ada celotehan juga nih, ada pertanyaan terkait dengan seorang istri, nah, yang melaksanakan puasa sunnah. Betulkah memang harus dapat izin dari seorang suami? Betul. Betul itu. Betul. Atas Seorang dasar istri, pandangannya? ya, seorang istri itu ketika hendak puasa sunnah, maka harus minta izin dengan suami. Minta izin. Karena istri kadang-kadang tidak tahu kebutuhan suami. Oh begitu. Ya. Ketika suami ada hasrat, lebih baik dia membatalkan puasa sunnahnya. Oh iya. Ya seperti itu. Ketimbang dia malah meneruskan, maka justru berpahala melayani suaminya. Melayani suami. Ketimbang dia terus ke puasa sunnahnya. Iya betul. Jadi sedangkan suami istri berhubungan itu dapat pahala, dapat bahkan pahala. wajib. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ternyata bisa dikategorikan makruh puasa yang dilakukan oleh seorang istri bila tidak dapat izin suami. Ini Ustaz, mungkin penanya ini pertanyaannya terkait dengan masalah mandi junub sampai waktu fajar. Artinya ketika mandi junub di waktu setelah azan subuh berkumandang. Ya, karena kita dengar beberapa riwayat konon katanya di beberapa riwayat yang afsah begitu Nabi pernah melakukannya. Bagaimana itu Ustaz? Jawabannya mubah, boleh. Boleh. Tapi dia sudah berniat puasa. Sudah berniat puasa, makan sahur, sudah berniat puasa. Ternyata mandinya setelah azan, ya boleh saja. Boleh ya? Boleh. Oh iya ya. Ya, para pemirsa Cahaya Ramadan Bukit Asam, alhamdulillah tadi telah kita dengarkan pemaparan yang sangat luar biasa terkait dengan fikih puasa kita. Insya Allah dari awal segmen sampai sekarang begitu banyak pengetahuan yang kita peroleh dari guru kita Ustadz Haji Priyadi Al-Hafidh. Ustadz, terima kasih banyak. Kami ucapkan jazakallahu khairan kasiran. Dan jangan lupa kepada pemirsa yang tadi sempat bergabung di kanal YouTube kita dan Instagram yang memberikan pertanyaan itu dapat mengambil hadiah ke alamat yang sudah kami sebutkan. Ustadz, ada pantun penutup buat kita. Pergi keluar hendak bertamu, niatnya pergi ke rumah Mang Mamat. Ustadz tadi sudah memberikan ilmu, semoga untuk kami dapat bermanfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para pemirsa Cahaya Ramadan Bukit Asam, di episode kedua nanti di tanggal 8 April 2022 di jam yang sama, jangan sampai ketinggalan. Tentunya dalam acara yang menarik ini, dalam acara yang sama yaitu Cahaya Ramadan Bukit Asam. Kami, saya Badrul Salam beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.